Halo Generasri, selamat datang di Asli Talks episode ketiga bersama gue Atra Alikuan. Yang mana mungkin lo semua ada yang baru nonton atau ada yang sudah nonton episode 1-2-nya terus ngerasa, wah sepertinya podcast ini harus aku save, harus aku tunjukkan ke keluarga besarku. Nah, ini adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena di episode kali ini juga barengan sama gue kita akan membahas sesuatu hal yang sangat menarik teman-teman semuanya, sobat-sobat Generasri. Karena yang kita bahas adalah mungkin buat lo yang udah mumet sama kehidupan kerjaan lo butuh liburan, lo pengen lihat gimana sih kehidupan di luar sana, lo pengen kabur dari rumah karena mungkin kalau misalnya di rumah nggak bisa melihat tempat-tempat ini. Ya memang sih, karena kalau misalnya kita tinggal di ibu kota kadang kita susah melihat untuk alam-alam berbentuk laut segala macam, butuh liburan. Nah ini yang bakal kita bahas hari ini, karena di tanggal 22 Mei sendiri itu tuh adalah hari keberagaman hayati. Makanya hari ini kita akan membahas soal kehati, dan tidak cuman bersama dengan gua doang. Karena kalau misalnya kita bahas cuman sama gua doang, yang ada kita deep talk doang di berdua nih ya kan. Ini kita ngobrol langsung sama expertnya yang langsung ada bersama kita di sini. Ada Mas Fali dan juga Mas Marshall. Halo Mas. Halo. Apa kabar Mas? Baik ya? Aman, baik. Alhamdulillah baik. Baik. Kalau misalnya mungkin teman-teman yang baru pertama kali lihat, Mas Fali ini adalah program dari Chandrasri Group, bener ya? Tuh. Dan kalau Mas Marcel tidak usah ditanya lagi lah ya. Ini pasti suka menyelam. Mukanya aja happy terus. Tidak pernah ini ya kena polusi udara ya. Bener-bener segar banget tuh. Amin. Bener, makanya kayak kalau misalnya kita pikirin juga kadang tuh ngomongin soal keberagaman hayati ya. Kita harus mencari orang-orang yang sering nyelam, sering lihat yang sering liburan bro. Liburan itu ya, yang selalu saya harapkan dari 2 tahun yang lalu ya. Tapi kita hari-hari cuma bangun pagi di sini. Kalau Mas Faldi stay-nya di Jakarta. Kalau Mas Marshall stay-nya di Jakarta. Tapi sebelumnya Sebelum di Bali. Di Bali. Itu enak banget ya hari-hari. Hari-hari lihat sunset ya. Lihat sunset. Lihat sunrise. Suara-suara Deburan gemuruh ombak. Santai kayak di pantai. Iya. Oke. Saya pengen sekali seperti itu. Bisa, Karena Mas? Hari-hari yang gue denger tatot mulu nih kan. Kayak udah ya. Seru sih. Yang mana juga sebenarnya siapa tahu teman-teman generasi yang lagi nonton ini pengen tahu soal keanekaragaman hayati. Karena mungkin kan terakhir mereka mempelajari itu SMA mungkin ya, karena keanekaragaman hayati. Kalau misalnya dia masuk misalnya kayak kuliah-kuliah yang ekonomi segala macam kan mungkin cuman melihat tapi nggak paham sebenarnya seberapa penting sih keanekaragaman hayati ini, seperti itu kan. Dan apakah dengan memperingati hari keanekaragaman hayati ini apa yang harus kita lakukan? Yeah. Nah itu sebenarnya yang paling penting. Nah makanya kita bakal membahas itu hari ini. Generasi-generasi yang sedang menonton diharapkan sih setelah misalnya sudah menonton ini jadi lebih aware. Jadi kalau misalnya ke Bali tidak liburan doang ya. Betul. Jadi adalah yang ini ternyata terumbu karang, ini itu. Jadi bisa ngeh lah. Jangan cuman ke Bali cuman buat ngelepasin masalah-masalah di Jakarta, jangan. Soalnya banyak gitu teman-teman saya, Mas. Healing ya. Healing lupa pulang dia kan. Stay di sana. Yang ada masalahnya dibawa semua ke sana. Jangan makanya. Nah makanya kita langsung masuk aja ke mungkin pertanyaan yang bakal kita langsung tanyakan dulu. Mungkin kepada Mas Marshall dulu nih, sebagai orang yang memang sering bertemu dengan laut ya. Laut sudah seperti sahabat ya. Iya dong. Harus Seperti menjadi One Piece. sahabat. Harus menjadi sahabat semua orang ya nggak sih? Iya ini. Kalau ngomongin soal laut sendiri, sebenarnya emang sudah suka menyelam dari dulu kah? Atau gimana nih ceritanya sampai akhirnya sering menyelam di belakangan? Oke, jadi kalau suka menyelam itu memang sebenarnya kita sebagai orang Indonesia, kita kan negara maritim ya. Yeah. Negara yang memang dikelilingi sama perairan gitu. Jadi memang sayang banget sebenarnya bro kalau kita nggak nyelam gitu. Karena kalau kita lihat majalah-majalah luar negeri tentang diving, wisata selam, itu pasti isinya tuh cuman Indonesia. Oh iya. Kebanyakan gitu. Ada tempat lain tapi Indonesia paling sering diangkat. Nah kalau tadi ditanya kapan gue suka menyelam, sebenarnya menyelam itu mungkin tahun 2012, 2013. Baru pertama kali gue cobain menyelam. Tadinya yang cuma snorkeling aja, tapi akhirnya wah gila gue pengen lebih nih. Ya, akhirnya gue belajar untuk nyelam gitu tahun 2013. Pertama kali gue pengen banget nyelam itu waktu itu gue pergi ke Labuan Bajo untuk pertama kali bro. Wah, Labuan Bajo. 2000 udah rame belum Labuan Bajo? Belum ya. Belum kayak sekarang. Jadi memang waktu itu belum banyak yang datang ke sana.
Pulau Komodo ya. Itu yang membuat gue jatuh cinta pertama kali melihat terumbu karang tuh di sana. Akhirnya gue pengen nyelam. Gitu ceritanya bro. 2012 2013 kalau nggak salah. 2013. Tapi pertama kali nyelam gini kan, yang gua tahu juga nyelam itu kan tidak bisa asal nyelam ya. Betul. Pasti kan ada latihannya dulu. Iya. Kayak terakhir kali gua berusaha menyelam, teman-teman, susah sekali naiknya ya. Nggak tahu ketarik apa tuh di bawah. Makanya sebenarnya kalau sebelumnya memang pernah latihan menyelamkah atau kayak tiba-tiba pas nyampe kita coba nyelam aja deh langsung? Nggak bisa gitu. Sebenarnya memang nyelam tuh ada stepnya. Stepnya oke. Jadi olahraga selam itu kan memang termasuk olahraga ekstrim ya. Oke. Olahraga luar ruang yang ekstrim. Karena kita masuk ke alam yang berbeda nih. Yang kita bernafas harus menggunakan alat bantu gitu. Oke. Jadi untuk mencoba menyelam ada yang namanya Discover Scuba Diving. Lu nggak perlu punya license dulu. Jadi lu boleh merasakan sensasinya selam. Tapi nggak boleh dalam, tetap didampingin sama instruktur. Oke. Gitu. Setelah itu kalau lo emang suka, lo nggak takut, lo nyaman, lo mau lanjutin, baru lo bisa ngambil kelas-kelas berikutnya. Nah, kalau Mas Marshall udah di tahap kelas apa nih? Udah Sekarang berarti jatuhnya. secara lisensi sekarang gue dive master sih. Master. Secara lisensi dive master. Ini Satu step lagi baru gue instruktur, baru gue bisa ngajar lo kalau lo mau diving gitu. keren. kalau Mas Waldi sendiri, dengar-dengar dari semua teman-teman di sini juga katanya sering nyelam juga. Gak sering sih, sebenarnya gue masih newbie banget nih. Oke. Gue masih newbie. Newbie-nya tapi udah berapa lama? Sejak kapan? Gue baru mulai di tahun 2023. Tapi tahun kalau lalu ya? misalnya gue udah jalan-jalan kemana-mana sih. Gue sempat ke Pulau Badi, gue juga sempat ke Pulau Kapoposang juga, Oke. di Selat Makassar dan lain-lain. Ya. Tapi emang susah sih belajar diving. Iya. Bahkan nih lu napas aja ya, napas yang tadi dibilang Mas Marshall juga itu juga sulit, apalagi ada arus-arusnya dan lu sekarang pas masuk aja lu harus gini dulu nih. Benar, yang kayak harus kayak gitu kan. Ya. Nanti Epolas. dulu Iya. pak gitu. Ya, ketutup dia Itu langsung. gitu. Iya. Betul. Oh, iya. Karena gini, buat gue pribadi, ini sebenarnya pertanyaan dari gue sih sebagai orang yang belum pernah menyelam ya. Harus bisa berenang nggak? Sebetulnya lebih baik lo bisa berenang. Oh, Tapi kalau nggak bisa berenang juga, lo bisa merasakan gimana nyelam gitu. Karena di situ memang kita pakai alat bantu. ada alat bantunya. Ada alat bantu. Yang namanya BCD itu, iya pokoknya ada alat bantu yang bisa lo ngapung di dalam air. Gitu. Cuman kalau Seru juga ya. tapi belajar berenang dulu lebih bagus. Itu dia. Karena teman-teman, saya adalah orang yang tidak bisa berenang ya. Jadi gini, gue tuh tidak paham konsep berenang. Kayak gue bisa dari titik A ke titik B. Tapi kalau lu suruh gue berhenti di tengah, gue nggak bisa. Nah itu paham gak? Maksudnya kayak misalnya, jadi kalau di kolam renang, Lo nggak bisa ngapung berarti? nggak bisa ngapung. Bukan nggak bisa berenang. Iya, tapi berenang, mau yang gaya gini, gaya Oke. semua bisa. Tapi jangan sampai berhenti ya. Tapi kayaknya lebih gampang belajar ngapung sih dibanding belajar berenang. Oh, demi Jadi apa? nggak akan susah banget lo untuk ngapung gitu. Lu gak boleh deg-degan juga. Nah, itu. Deg-degan wah, itu oksigen cepet habis tuh. Itu agak susah sih kalau deg-degan. Hari-hari saya deg-degan kalau kerja ya. Agak susah tuh sebenarnya. Oh, berarti jangan deg-degan. Ini menarik nih. Akhirnya membuat mungkin gue mau mencoba menyelam ya teman-teman. Cuman laut deh. Kalau misalnya gue pengen nyobain nyelam nih. Kalau so far dari Mas Marshall sama Mas Waldi, laut terindah yang pernah didatangi, tempat yang kayak ketika dilihat, gue harus bilang ini ke orang-orang yang gue temuin di Jakarta. Lo harus kesini bro. Itu di mana tuh? Dari Mas Valdi? Mungkin gue yang newbie dulu kali ya. Iya boleh, nanti kita lihat nih. Kalau gue sih tadi gue sebutin Pulau Kapoposang sih, Di mana itu? di Selat Makassar. Selat Makassar. Nah itu bagus tuh, dia banyak berbagai terumbu karang, anemon laut, terus juga ikan-ikan yang kecil-kecil tuh, kayak kecil kayak ikan clownfish dan Oke. lain-lain tuh banyak di sana. Tapi kita belum bisa ketemu penyu dan lain-lain, wah itu harus diving master dulu. Oh, nih. kalau Mas Marshall? Kalau gua sih memang untuk diving ya, kalau banyak tempat di Indonesia yang bagus banget. Oke. Cuman kalau kita bilang terumbu karang yang oke banget sih daerah timur ya. Oke. Daerah timur, Misol, Raja Ampat, Oh Raja Ampat ya. Papua Susah Barat kesana tuh. itu oke banget gitu. Cuman ya memang agak sedikit perjalanan agak sedikit lebih jauh. Iya. Kalau untuk nyoba, teman-teman pengen nyoba diving, mungkin kalau lagi liburan ke Bali misalkan gitu, karena Bali kan nggak terlalu jauh dari Pulau Benar. Jawa ya.
kita bisa cobain juga di sana. Balinya spesifiknya di mana nih Mas? Di Nusa Penida atau Nusa gimana? Penida boleh, cuman Nusa Penida itu memang spot yang sebenarnya bukan untuk beginner Oke. karena Oh, susah. arusnya lumayan kencang. Berarti gue belum bisa tuh. Ah iya. Kalau Jangan, mau Mas. daerah Tulamben. Daerah Tulamben itu agak berarti ke arah mana ya? Pokoknya 2,5 jam dari Denpasar lah masih. Oh, Masih naik mobil lagi tapi di sana aman. aman. Berarti buat yang baru-baru belajar nih bisa lah ya. Bisa di sana. Nah, itu boleh tuh. Nanti Mas. kita berdua. Kita iya. Izin dulu tapi sama Chandra Asli Group ya buat liburan ya teman-teman ya. Nah, tadi kita juga udah ngomongin soal keberagaman hayati. Salah satunya adalah terumbu karang atau yang bisa disebut dengan rumahnya ikan katanya. Terumbu karang ini rumahnya ikan ya. Orang yang biasa nonton di film doang, pertama kali ngelihat itu tuh gimana perasaannya? Iya memang itu. Jadi kalau kita nyelam nih ya. Kita nyelam itu kan memang kita nggak bisa ngedengerin bisingnya sekitar gitu loh. Betul. Jadi lo benar-benar hening banget. Lo diving terus lo ngelihat satu scene kayak terumbu karang dan di mana itu banyak ikan-ikan warna-warni. Itu membuat gua emang jatuh cinta banget gitu loh sama diving gitu. Dan pentingnya terumbu karang itu memang kan emang penting banget ya. Selain emang untuk keindahannya aja gitu yang bisa kita lihat, tapi sebenarnya si terumbu karang ini kan rumah bagi ikan-ikan kecil. Jadi itu menjadi apa ya namanya? Semakin banyak ikan kecil yang ada di perairan, itu menjadi indikasi juga tingginya ikan-ikan besar yang ada di perairan. Karena kan ikan-ikan besar itu kan makanan ikan-ikan kecil itu Oke. gitu loh. Jadi siklusnya rantai makanannya akan seperti itu, di mana terumbu karang hancur, ikannya nggak ada, ikan-ikan gede juga nggak bisa makan nih. Oh. Gitu. Berarti ini sangat membantu juga pakai ekosistem di bawah laut Penting ya. banget terumbu. Nih kita lihat dulu fotonya nih. Nih, ini terumbu karang yang saya lihat di film-film kartun saya waktu kecil ya. Yang akhirnya melihat langsung. Ini berarti tapi ini dalam nggak? Mas Marshall ini dalam sih, nggak ini? mungkin ini sekitar 10 meter 10 meter. 10 meteran gitu. Ini di Bunaken nih, Oh di di Bunaken. Manado. Wah, Gitu. ini rumah berarti si ikannya itu di dalam-dalam situ ya? Di dalam-dalam situ. Di atasnya juga bro itu. Iya. Oh iya itu juga ikan ya. Heeh. Wah ya ini Rainforest of the Sea. Wah keren kata-kata lu. Itulah. Makanya kan harusnya gue udah kesana sih ya. Kita nggak pernah kesampean. Oh ini juga. Ini juga. Ini kayaknya di Manado juga. Kok bisa beda-beda gitu warnanya ya? Berarti saking banyaknya berarti ya? Saking keanekaragamannya memang banyak gitu, saking banyaknya gue juga sebagai penyelam tuh, ini tuh ada nama-namanya bro. Oh ada namanya? Ada nama-namanya. Ah. Kan koral terumbu itu kan ada soft coral, ada hard coral, terus ada macam-macam. Gue juga sebagai penyelam tuh, gue nggak terlalu ngerti namanya sih. Gue sering lihat tapi gue nggak tahu namanya tuh namanya apa gitu loh, karena banyak banget. Kalau gitu. Mas Waldi udah pernah lihat langsung? Udah Udah pernah lihat? sering. Oh, sering? Lumayan sering. Setiap kita ngelakuin transplantasi dan lain-lain. Oh, iya. Bahkan dari bibitnya juga kita ngelihat. Seru banget. Keren ya. Bahkan katanya kalau malam-malam kalau kita pakai sensor tuh kelihatan ya. Benar-benar Ada warna yang bisa glowing gitu. dia bisa glowing. Jadi kayak glow in the dark gitu bro. Nggak cuma baju yang glow in the dark Yoi. ya, ini juga bisa ya. Oh, tapi ini oke kalau kita ngomongin soal peran terumbu karang. Oke. Nah kalau dari Mas Marshall sendiri, peran terumbu karang di keberagaman hayati dalam laut itu seperti apa? Oke, ya kayak yang tadi gue bilang gitu ya, selain kita memang di mana terumbu itu bagus, menjadi satu spot diving, otomatis pariwisata di daerah itu bisa mengandalkan wisata selam juga. Kalau dilihat dari Mas Waldi kayak paham banget nih kalau soal ini karena kayak katanya tadi juga kita sempat ngobrol soal ada ini juga Tas ya. fantasi ya. Tas fantasi tadi itu ya. Hmm. Nah itu ceritanya gimana tuh Mas Waldi? Oke, jadi ceritanya karena memang Chandra Asri itu memang sudah integrasikan lini bisnisnya dengan ESG, Environment Social Governance. Oke. Nah, di I-nya itu di environment itu kan ada aspek biodiversity. Oke. Nah, jadi sebenarnya Chandra Asri nggak cuma transplantasi doang. Jadi kita ada konservasi darat dan juga laut. Nah, untuk darat kita nanam mangrove, kita juga nanam mangrove dan juga kita juga nanam flora fauna endemik di sana juga. Kita menjaga juga di sana. Terus karena memang Chandra Asri kan kawasannya memang dekat dengan laut, maka dari itu kita berinisiatif untuk melakukan transplantasi terumbu karang sekitaran 2.000 bibit di Pulau Panjang. Berarti bisa ditaruh gitu ya, bisa kayak misalnya ada tempat nggak ada terumbu karangnya tuh
bisa ya kita Betul transportasi, betul. kita taruh Jadi gitu gini ya. bro, jadi Pulau Panjang itu tadinya benar-benar nggak ada, jarang banget dihuniin sama biota-biota laut. Tapi pada saat kita transplantasi itu lumayan banyak. Nanti gue tunjukin fotonya. Ada ya. Ada dong, udah gue siapin. Ini baru nih karena jujur yang ada di kepala gue ya, semua yang ada di dalam laut itu tuh emang seperti itu sudah adanya, kayak ya dia hidup sendiri dan segala macam, nggak bisa yang dibikin gitu loh. Oke. Ini gue baru tahu nih kalau ternyata terumbu karang itu bisa ya. Kalau ikut programnya Mas Marshall, program mungkin yang kayak melibatkan menjaga terumbu karang dan segala macam, pernah nggak kalau Mas Marshall sendiri ikut? Pernah sih, gue beberapa kali juga terlibat untuk penanaman terumbu karang. Kayak minggu depan ini gue bakal berangkat ke Sulawesi, Oke. ke Bolsel juga dalam rangka penanaman terumbu karang di sana gitu loh. Cuman gini, kalau menurut gue, seberapapun orang nanam banyak, setelah itu kita ngapain nih gitu. Sebagai kita yang menikmati, kita tuh harus tahu juga jangan diinjak tuh karang. Misalkan kita lagi diving, perhatiin waktu kita finning itu jangan sampai kena karangnya. Karena karang mungkin nanti dijelasin itu pertumbuhannya tuh nggak cepat gitu loh. Oke. Pertumbuhannya tuh benar-benar lama untuk bisa jadi satu ekosistem yang Yang berjalan tadi itu ya, gitu. yang fotonya yang dilihat Mas Marshall itu ya. Iya, kayak gitu. Mungkin gini, karena Mas Marshall dan Mas Wali sudah pernah melihat terumbu karang. Terumbu karang tuh keras apa? Gimana sih? Halus? Ada dua bro, ada keras soft gitu? coral, Oh, ada hard soft, coral. ada hard. Iya, Oh. gitu. Tapi yang soft coral yang tadi yang di gambar-gambar itu Campur itu. campur. Oh, jadi satu semuanya ya. Oh, berarti kalau misalnya yang soft cukup bahaya juga ya kalau misalnya kena kaki pas lagi goyang-goyang gini. Dua-duanya sebenarnya cukup bisa terusak. Tapi kalau yang hard coral justru bisa patah ya bro. Bisa ya? patah. Wah, kalau patah berarti Nunggu tumbuh lagi. Tuh. Iya. Ini kan bukan kayak kumis jenggot ya, yang Iya, cukur cepat. hari ini lusa. Lebat lagi ya. Tahun tuh cuma 1-5 cm soal tumbuhnya. Setahun 1-5 senti. Mesti nunggu 10 tahun baru. Iya bro. Baru kayak mungkin kalau misalnya kayak udah kayak tadi berarti bertahun-tahun ya itu ya. Iya, baru bisa dinikmatin dan bisa menjadi satu ekosistem yang berjalan gitu ya. Oh. Ini luar biasa generasi. Sedikit membahas soal terumbu karang tadi ya. Tapi tadi kita udah dijanji juga sama Mas Faldi mau diliatin foto soal ini adalah proyek pemeliharaan terumbu karang yang dijalankan saat ini sama Chandra Asri Group juga ya. Iya. Kayak gimana boleh lihat nggak? Oh, Nah, yang ini bro. Nah, jadi kita mulai di tahun 2020. Jadi kita kan yang tadi gue bilang, kita kita melakukan transplantasi sekitaran 2000 bibit. Nah, ini awalnya masih lu bisa lihat sendiri kan, itu masih sekitaran 5 sentian. Iya itu yang kanan ini kan? Yoi. Nah, di tahun 2020 ini jadi kita Chandra Asri nggak cuma berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat during COVID-19, tapi kita juga mencoba merehabilitasi ekosistem bawah laut juga gitu. Kita bekerja sama bersama komunitas ekosistem bawah laut gitu. Berarti Nah lu lihat sendiri kan nih. Ini belum ada biota laut sama sekali kan? Lu nggak Kosong, lihat ikan iya, sama sekali kosong, kan? bener. Ini kayak ibarat masih kaflingan lah ibaratnya. kafling Masih kosong ya. belum ada bangunan. Iya. Jadi belum ada yang tinggal sana. Ini ditanamnya tuh gimana? Dibawa turun ke bawah aja kayak gitu. Di bawah turun ke bawah ada transek besi Oke. Oh, gini nih. kayak gini. Nah, ini udah setahun nih. Lu bisa lihat kan dia cuma nambah. Setahun, bro. Cuma segini. Berarti benar-benar harus dijaga banget ya. Yoi. Kalau udah gede ya. Ini yang tadi kan yang kecil Yang itu tadi kan. yang kecil. Baru setahun baru segini. 2020. 2020. Berarti harusnya Sekitaran sekarang 2020. udah naik lagi berarti ya. Yoi. Sekarang udah naik. Nanti gue tunjukin ya abis ini nih. Oh, ada lagi fotonya. Nah, sekarang udah segini dulu. Bentar. Kita udah sekitaran 4 sampai 5 tahun. Tingginya berarti kalau dikali 5 cm per tahunnya berarti udah sampai sekitaran 25 sampai 30 sentian. Berarti kalau misalnya ada terumbu karang baru, berarti bisa dibilang bisa jadi rumah buat ikan-ikan baru lagi ya. Jadi misalnya ikan Yoi. datang terus Pada dia ngeliat, datang. ada rumah nih. Ya udah langsung stay di situ mereka. Yoi. Nah, jadi tadi yang kan kalau lihat kan ada banyak beton sama besi kan. Iya. Nah, itu tuh sekarang udah ketutup sekitaran 60%. 60% semua udah ketutup sama terumbu karangnya. Itu saking rapidnya permainannya. Walaupun memang lama ya, tapi untuk hitungan terumbu karang yang di tempat kita Pulau Panjang itu termasuk cepat. Nggak cuma ngebantu ekosistem bawah laut juga. Oke. Jadi kalau lihat sini terumbu karang itu melakukan seperti namanya kalsifikasi. Jadi dia nyerap karbon, bro.
Oh, menyerap karbon. Buat bagus buat kita juga. Iya benar. Jadi nggak cuma kontribusi terhadap ekosistem, tapi buat kesehatan kita juga dan lingkungan sekitar gitu. Harus banyak-banyak ditanam nih. Yoi. Iya, kalau perlu kita sekeliling Jakarta nih ditanam-tanam. Yoi. Tinggal cari laut. Iya. Sayangnya nggak bisa ditanam di sungai ya. Kalau bisa ditanam di sungai, Nah ini contohnya bro, tempat transplantasi kita nih, koral-koral yang kita udah nggak kelihatan ya. Maksudnya tadi lo awalnya itu tuh ada bata-batanya itu loh kayak. Sekarang udah udah nggak fully ada. ketutup. Udah ketutup. Yoi. Jadi walaupun dia cuma 5 cm Ada Nemo. dan lain-lain, dia tumbuhnya tuh melebar juga tuh dia nggak meninggi doang, melebar, jadi menutupi transek-transeknya. Itu makanya buat jadi rumah-rumahnya. Nah ini ikan-ikannya banyak nih bro. Itu kalau di kiri tuh ada ikan pari deh bro, tapi buntutnya dong kelihatannya. Iya benar ikan pari lagi sembunyi dia. Sama ada ikan Nemo atau nama ilmiahnya clownfish kan. Clownfish, ikan badut. Nah di kanan ada ikan mirip daun tuh. Mirip daun tuh. Itu namanya pipefish. Nah di bawah-bawahnya Patrick. Keluarga Patrick bro. Bintang laut. Iya bintang laut. Kirain ini Starfish. telur ikan. Bukan. Ini starfish. Ini kayak ini ya, kayak opening Nemo ya. Nah jadi kita di sini juga di Pulau Panjang itu buat yang mau snorkeling atau mau diving masih rendah lah ya, masih sekitaran 10 meteran. Nah dia bisa tuh snorkeling secara gratis, kita kasih Dianya. Nah ini kondisi transplantasi kita sekarang tahun 2024. Ya ampun, nah bro, kelihatan ya. lu lihat ikan dua ini nggak? Iya yang jalan-jalan ini. Dari semenjak setahun kita datengin, ini 2 ikan selalu ada bro, selalu nyambut kita. Kita kasih namanya Caca dan Riri, Chandra Asri. Oh, Caca dan Jadi setiap kita siapkan kamera, mereka langsung depan kita nih bro. Mereka nonton kita gitu. Keren ya? Soalnya ini dia mau ikutan joget-joget TikTok nggak bisa nih, jadi mau masuk. Iya masuk video Chandra Asri aja nih. Oh, tapi ramai banget. Maksudnya kita tadi lihat video yang pertama, foto yang pertama kan kosong ya. Wah, ini berarti dari kosong sampai ekosistemnya jalan kan? Ini kesulitannya waktu ini dibuat apa nih, Mas Waldi? Nah, kalau kesulitan sih sebenarnya nggak ada yang severity-nya tinggi ya. Iya. Tapi mungkin lebih ke arus dan lain-lain. Jadi pada saat kita memonitor, pada saat arus lagi kencang, khususnya lagi musim hujan gitu agak sulit tuh. Bener ya. Tapi untuk yang kayak memonitor 1 kali 24 jam kita masih belum bisa. Mungkin itu paling kesulitannya. Ini juga kolaborasi ya, kolaborasi sama banyak ya dengar-dengar ya. Yoi. Ini gimana cerita kolaborasinya? Oke, jadi kita kolaborasi sama namanya KBL. Itu komunitas konservasi alam bawah laut. Nah, dia tuh fokus terhadap research and development. Nah, di sini kita selalu merepotkan mereka buat gimana caranya transplantasi kita efektif gitu. Yang kita mau kenaikannya yang paling maksimal yaitu 5 cm seperti itu. Kita cari yang tempat yang terbaik dan di mana tempat biota yang dekat dengan situ, jadi bisa transfer ke transplantasi kita. Terus kita juga kerjasama sama STP Sekolah Tinggi Perikanan. Nah itu kita ajak mereka sebagai bahan regenerasi lah pada saat kita sudah masa pengabdian selesai, bisa diregenerasi oleh mereka gitu transplantasinya. Kita juga belajar ngajarin community bro. Gara-gara tadi dengar Mas Waldi, ini mau nanya sama Mas Marcel juga. Berarti sebenarnya semakin dalam tuh arusnya semakin kencang ya. Ini out of topic soal menyelam. Semakin dalam semakin kencang ya? Enggak juga. Arusnya? Enggak juga. Oh berarti? Jadi memang ada spot-spot yang memang berarus, ada juga yang memang enggak berarus gitu, yang aman untuk diving. Dan untuk proyek transportasi itu memang dicari yang tidak terlalu kencang. Tidak terlalu kencang ya harusnya ya. Karena mungkin sebenarnya bisa di mana aja, cuman ya tidak terlalu kencang biar bisa ditaruh di bawah kan. Mungkin karena kalau yang arusnya kencang agak susah kali ya. Bisa. Buat bibit juga nggak bertahan dia. Iya. Hilang juga kan kalau arus kencang nih. Oh, dan dia kan kecil ya. Kalau arus kencang, kalau udah segede ini udah aman. Ini menarik banget sih teman-teman. Jadi kalau misalnya memang tadi seperti yang generasi semuanya udah lihat, kita tuh harus menjaga biota laut pastinya ya. Buat misalnya lo yang suka diving atau apapun itu. Jadi ini tuh sudah kayak punya kita bersama. Bukan cuma buat pemerintah doang, tapi siapapun. Kalau lo adalah diver ya sebutannya ya, atau enggak lo cuman warga-warga yang tinggal di pesisir laut, ini semuanya tuh adalah tugas kita semuanya untuk menjaga si biota laut ini. Ini seru banget sih. Tapi kalau misalnya ngomongin soal Mas Marshall, sebagai yang pasti bisa dibilang influencer juga di bidangnya, sering ada edukasi gitu gak sih soal laut yang Mas Marshall kasih ke penontonnya?
Iya, sekarang kan kayak sosial media tuh kan udah borderless ya. Oke, betul. Jadi kayak kita posting apapun itu harus paling enggak sedikit mengedukasi lah ya. Iya, betul. Gitu. Jadi gue suka sih dengan mungkin gue nggak begitu ngomong soal lo harus transplantasi, lo harus gini, tapi dengan postingan-postingan gue tentang keindahan laut itu kan gue ngasih tunjuk lah, gue berkampanye juga secara nggak langsung, gue berkampanye tentang save terumbu karang gitu. Terus podcast seperti kayak begini Benar. gitu kan, podcast seperti kayak gini kan orang jadi mungkin dari diver udah banyak yang tahu soal ini, tapi justru kan target market kita ke orang-orang yang belum tahu ya, orang-orang yang belum tahu jadi tahu. Berarti emang bisa dibilang juga sosial media ini tools ya. Tools Buat anak-anak muda atau bukan bahkan tidak cuma anak muda, karena sekarang kan yang punya sosmed kan semua ya, semua kalangan, semua generasi, mau yang di kota, mau yang nggak di kota, Betul. semua tuh ada gitu akses ke sana. Berarti emang bisa jadi tools, dan juga mungkin tadi caranya Mas Marcel adalah mengedukasi sedikit demi sedikit, dalam artian kayak melihatkan ini loh, ini kerjaan kayak yang sering gue lakukan seperti ini. Iya. Lu juga bisa nih kalau lu mau. Benar. Gak mau Mas Faldi ikutan mengedukasi juga gitu? Wah, lalu kita gas. Siap diving master. Tapi kalau Chandra Asri Group sendiri gimana? Dalam kayak ada nggak sih program edukasinya itu? Oh iya, kita ada. Jadi kita mengedukasi warga pertama. Yang tadi gue bilang sebelumnya, kita mengajarkan gimana caranya, karena mayoritas di sana kan nelayan. Kita mengedukasi gimana caranya untuk menjaga terumbu karang dengan cara mengambil ikan secara benar gitu. Ya, seperti tidak menggunakan peledak, tidak menggunakan pukat harimau dan lain-lain. Nah, untuk secara edukasi ke yang lebih formal, itu yang tadi gue bilang, kerjasama dengan STP, Sekolah Tinggi Perikanan. Benar. Nah, di situ kita ngajarin berbagai jenis cara transplantasi terumbu karang, seperti tadi pakai transect, ada pakai spider, bahkan ada namanya fish apartemen, bro. Jadi nggak cuma Apa itu? Jadi nggak cuma manusia aja yang punya apartemen, tapi ikan juga bisa punya apartemen dengan pakai pipa-pipa bekas tuh dimasukin sama ikan-ikan gitu-gitu. Keren loh. Gen Z menangis sih dengarnya ya. Dia menabung beli apartemen, ikan yang punya apartemen. Nah itu kita ajarin juga berbagai jenis karang-karang, kan ada jenis Acropora digitate, ada Acropora branching, ada juga jenis coral submassive dan lain-lain. Itu sih, bro. Oh, by the way, misalnya gini, generasi pengen mungkin ikutan atau pengen tahu soal tadi soal edukasinya yang diberikan dari Chandra Asri Group, itu generasi harus cek Instagramnya aja berarti ya? Cek Instagramnya aja, kita selalu update setiap tahun sekali. Instagram, mungkin YouTube juga bisa, ini dengan menonton ini loh. Jadi at least siapa tahu meskipun lu lagi nonton ini, nah lu udah rada ngantuk ya. Biasanya orang nonton podcast jam 2 malam soalnya. Jam 2 malam udah jam 2 malam nih. Nah, tenang, habis ini kita bakal main game. Cuman memang sebelum kita main game, mau nanya dulu ini terakhir ya buat Mas Marcel dan juga Mas Faldi. Ada gak sih tips yang bisa dipraktekkan sehari-hari untuk misalnya sesimpel untuk menjaga biota laut ini, atau seperti apa mungkin dari Mas Marcel? Laut itu kan menjadi tempat wisata bagi orang-orang yang datang. Jadi lebih menjadi gimana caranya kita menjadi smart traveler itu. Jadi kita berwisata, tapi kita harus pintar juga, terutama untuk menjaga tempat di mana kita akan berwisata gitu. Contohnya kayak terumbu karang. Terumbu karang itu kan memang juga banyak, ada yang di daerah-daerah yang memang kemungkinan bisa keinjek gitu di situ. Jadi karena tadi kan kita udah dengar transplantasi itu kan tumbuhnya lama banget. Nah itu begitu kita injek jadinya hancur ya. Untuk terumbu karang sih lebih ke sana sih, supaya kita perhatikan lah. Sekarang kan olahraga seperti spearfishing itu kan juga udah meluas ya di Indonesia. Tapi gimana caranya supaya kita tuh tahu menjadi smart traveler gitu loh. Untuk ternyata ikan yang itu masih banyak di perairan, sikat nggak apa-apa. Tapi ada ikan yang ini ikan ternyata udah mau punah nih, atau dilindungin, jangan lo tembak. Itu jadi buat mungkin generasi yang suka liburan, at least taulah. Tadi bisa dilihat dari Instagramnya Mas Marcel juga kali ya. Buat jadi biar menjadi smart traveler. Betul.
smart traveler. Apakah Anda smart? Harusnya sih smart ya. Kalau dari Mas Waldi? Kalau dari gua sih mungkin ya sama dari rumah dulu ya. Iya, dari Mungkin rumah. bisa dipastikan juga mungkin lu membawa sampah ya dengan benar gitu. Oke. Dengan benar. Nah, takutnya pada saat lu buang sampah dengan sembarangan, takutnya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengumpulkan sampah tersebut, mengambil plastiknya aja tapi sisanya dibawa ke laut, bro. Nah itu tuh jangan Illegal tuh. dumping. Iya, Gitu, jangan, itu jangan. takutnya kayak gitu. Kedua, lu udah bisa pintar-pintar milih makan ikan apa yang lu ini, apakah ini dilindungi atau enggak. Misalnya kalau ikan baronang, ikan kue lu masih boleh lah. Tapi kalau misalnya ikan sirip hiu gitu menurut gua Iya. lu hold dulu aja, lu pikir Iya. lu nonton YouTube aja Iya. enak atau enggak, ya udah lu bayangin aja. Bro. Terlalu ekstrim itu ya. Sirip udah masuk ke sirip hiu tuh, aduh udah terlalu ekstrim. Udah kue aja lah, ikan kue, udah kita kue aja kita sih. Itu sih kalau buat kita sehari-hari. Oke, terima kasih Mas Marcel, Mas Waldi. Kita main games dulu ya. Oke generasi, tadi kita udah ngobrol soal hal-hal yang agak sedikit berat ya. Kita chill dulu, kita main game dulu. Mas sama Mas Waldi dan juga Mas Marshall. Gamenya simple. Karena kebetulan nanti gue juga ikut main game ya. Gue juga soalnya penasaran nih. Jadi gamenya adalah menebak. Nanti akan ada satu statement. Kita akan tebak ini mitos atau fakta. Simpelnya kayak gitu. Kita udah menyiapkan ini. Silakan dipegang Mas Waldi dan juga Mas Marshall. Oh, oke, thank you. Jadi ketika nanti ada statement akan dibacakan, kira-kira itu mitos atau fakta tinggal diangkat aja. Oke. Kalau ragu angkat aja dua-duanya. Kalau salah gimana, bro? Kalau salah Dipertanyakan nggak, bro? langsung ngobrol sama Chandra Asri Group kalau Mas Waldi langsung ya. Oke kita mulai ya. Teman-teman langsung pertanyaan pertama, bukan pertanyaan, statement pertama. Terumbu karang adalah tumbuhan, mitos atau fakta? Mitos, bro. Yakin banget. Masa sih? Kenapa? Terumbu karang itu masuknya ke genus Cnidaria. Oh. Yoi, itu masuknya ke Animalia, bro. Tapi banyak orang Heeh. memang termasuk gua Iya. dulu, gua pikir dia tumbuhan. Dia bukan tumbuhan ya? Iya. Apa dia berarti kalau bukan tumbuhan tadi? Plankton. Dia Plankton. nggak nyerap plankton, bro. Ini juga ada yang bilang jadi itu adalah salah satu mitos umum bahwa terumbu karang adalah tumbuhan, padahal sebenarnya mereka adalah organisme hewan yang disebut polip. 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 Wah. Nah kita masuk ke pertanyaan statement selanjutnya. Ikan bisa mengubah jenis kelaminnya sendiri, mitos atau fakta? Gak tahu, gua mitos kali itu. Gua nggak tahu sih. Gue fakta sih. Karena Kenapa nih? Kenapa? Boleh. contohnya Kenapa fakta? ikan badut, clownfish, Iya. itu dia hermafrodit. Jadi di suhu tertentu dan musim tertentu dia bisa berubah Jadi cewek. hermafroditnya. Wow. Fakta apa ini? Ya, bro. Itu bener ya? Iya. Fakta yang lo tahu Mas ya? Harusnya. Kalau Nanti kita cek aja. Mas Enggak, sendiri jujurnya gua nggak mencari informasi tentang Iya, itu saat itu. Tapi gue juga pengen tahu sih. Iya. Kalau dia bisa ngubah fakta. Iya, berarti tuh. Jawabannya adalah fakta. Ini lu yang bikin ya, bro? Gak masalah. Masalahnya gini ya, terlepas dari ini mitos atau fakta, tadi Mas Waldi bener fakta. Pernahkah terjadi di hidup generasi 1:30 malam tidak bisa tidur? Ikan tuh bisa jadi cewek nggak ya kalau dia cowok ya? Terus terjadilah obrolan ini langsung ya. Oke. Ini beberapa spesies ikan memiliki kemampuan untuk mengubah jenis kelaminnya sendiri. Dan ini disebut sebagai hermafrodit. Oh benar, sekuential ya. Tapi nggak semua jenis ikan kali ya? Enggak semua ya. Tapi dia bisa maksudnya dia bisa Ada tombolnya, bro? Oh enggak. Enggak. Pengen jadi cowok masa gini ya. Pengen jadi cewek. Masuk ke statement selanjutnya. Mitos atau fakta? Semua ubur-ubur menyengat dan bahaya bagi manusia. Demi apa gue pikir fakta? Gue tadi mau bilang fakta. Mitos, benar sekali. Karena meskipun banyak ubur-ubur yang menyengat, tidak semua spesies ubur-ubur memiliki kesengatan yang beracun atau berbahaya bagi manusia. Berarti ada ubur-ubur yang bisa dipegang. Sebenarnya kita nggak boleh pegang. Oke. Apapun itu binatang, Heeh. tumbuhan, segala macam yang ada di laut, kita jangan pegang. Tapi memang ada banyak juga kayak di Kalimantan itu ada satu spot yang memang kita bisa berenang dengan ubur-ubur kan, Oke. gitu loh. Jadi ya memang maksudnya fakta kalau ubur-ubur itu nggak semuanya beracun atau berbahaya bagi manusia gitu. Tapi ubur-ubur nyengat itu beneran kan? Ada yang nyengat juga. Nyengat kayak kesetrum gitu ya.
Atau Iya, nyengatnya sakit kayak di panas SpongeBob. gitu. Iya kayak Lebih ke gatel, iritasi dan lain-lain. Iya. Oh. Ada yang mematikan juga bro. Oh, bahaya juga sebenarnya. Bahaya. Oke, masuk ke statement selanjutnya. Mitos atau fakta paus adalah mamalia terbesar di dunia? Fakta. Nah ya ini gue juga tahu nih fakta nih. Karena paus adalah mamalia terbesar di dunia dengan panjang rata-rata 15-30 meter. Wih, panjang banget ya. Paus itu kan ada macam-macam Iya. banyak jenis juga. Kayak paus kalau yang besar banget itu yang kayak di film-film gitu belum pernah lihat langsung juga sih, kayak humpback whale gitu belum iya, pernah lihat. Kita hiu lah ya, kayak hiu tutul gitu itu masih ada. Hiu Iya, pernah macan gitu-gitu. Pernah lihat hiu? Kalau hiu ya masih sering gampang didapat di perairan Indonesia gitu. Tapi kalau paus sih ya iya. Paus kan besar. Orang Karena paus aja kadang kalau jelajahnya dia kan juga terlalu luas dan perairan dalam kan. paus kan dia pastinya harus yang kayak yang nggak ada kehidupan di sekitarnya kan, harus benar-benar laut yang kayak samudra mungkin ya. Betul. Kalau nggak terdampar dia kan. Iya. Makanya kan suka ada Paus paus terdampar. Paus. Masalahnya paus tuh kalau terdampar kasiannya nggak ada yang bisa dorong lagi ke laut Asli, karena berat susah, banget bro. kan. Harus pakai ini kan. Harus pakai alat berat. Hmm. Lanjut lagi, mitos atau fakta kepiting selalu berjalan menyamping? Wah, ini gue gak tahu nih tapi ini kayaknya Ini fakta, kayak fakta deh. dah. Kayaknya fakta deh, iya sih. Kecuali Mr. Crab mungkin. Ya, Mr. Crab itu beda sendiri ya. Anaknya aja paus kan nih, itu yang beda sendiri nih. Mitos atau fakta kepiting selalu berjalan menyamping dan jawabannya adalah oh mitos. Sama gue. Ada kepiting jalan ke depan. Mr. Crab. Faktanya juga bisa berjalan lurus bahkan berenang. Kepiting Berenang memiliki iya. 8 kaki. Tapi kalau jalan ke depan nggak tahu ya, belum pernah lihat sih. Belum pernah lihat ya? Oh, sepertinya mungkin kayak gini. Mas Valdi sama Mas Marshall mungkin kebetulan pas ngeliat kepiting lagi ke samping dia. Asli. Enggak lurus. Iya. Padahal mah kalau misalnya kita bisa ngomong lurus dong. Oh iya bisa kok gue lurus. Dia lagi seneng aja ke samping. Oh. Oke. Masuk ke statement selanjutnya. Mitos atau fakta? Terumbu karang membantu menghasilkan oksigen. Ini fakta. Iya fakta. Fakta bro. Fakta ya. Ya, tadi kan seperti yang sudah dijelasin juga. Kan? Klasifikasi bro. Apakah benar jawabannya adalah fakta? Betul sekali. Terumbu karang membantu menghasilkan oksigen. Alga yang hidup di terumbu karang menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Oh, dia fotosintesis juga. Iya. Namanya tapi lebih spesifiknya klasifikasi. So far salahnya 1 apa 2 tadi ya? Kayak cuman 1 ya kalau nggak salah Satu ya. si apa tuh Satu namanya? yang kepiting sih. Gue Yang kepiting kita salah kepiting semua ya. sama yang itu, Yang awal yang ikan gue. Ikan. benar. hemafrodit nih. Berarti sekarang PR kita bersama adalah mencari kepiting yang jalannya lurus ya. Karena nanti gue jujur, cari. kayaknya abis ini saya mau cari di YouTube deh. Emang ada yang datang ke pantai dia lurus ya. Jadi itu generasi, semoga dengan menonton podcast ini jadi lebih aware juga sama lingkungan. Dan juga jangan lupa lo harus selalu dong follow Spotify-nya Asri Talks biar gak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Dan gak cuma di Spotify, pastinya juga ada di YouTube-nya Chandra Asri. Seperti itu. Nah, dan jangan lupa juga generasi buat follow Instagramnya @indonesia.asri dan @chandraasri.id. Nah dan juga ada websitenya yang bisa langsung dikepoin ya di indonesiaasri.com. Lalu juga lo bisa daftarkan diri lo semuanya buat ikutin challenge di sana di website tersebut. Dan tiap bulannya akan ada hadiah buat pemenang yang rajin ikutan challenge-nya. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi Mas Valdi dan Siap. Mas Marshall. Thank you. Sudah Thank you, ngobrol di sini. Thank you mas. Nama gue Atra Alikwan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya guys. Bye-bye. Bye bye. Thank you generasi.